serba ada, selalu ada untukmu. Ya, apa kabar pemirsa Radio Praja TV, dan hari ini kita kembali berjumpa dalam O Serba, obrolan serba ada, yang selalu tayang menemani aktivitas Anda di channel YouTube Radio Praja TV dan juga di aplikasi Android kami. Dan Anda yang ingin mendengarkan audio tentu saja dapat mengunduh Radio Praja TV di aplikasi Android. Dan hari ini alhamdulillah di studio berbincang-bincang kita menambah pengetahuan kita bagaimana kita terutama sebagai umat Islam berupaya agar segala sesuatu yang kita makan itu adalah sesuatu yang benar-benar dijamin kehalalannya, termasuk juga hewan-hewan yang kita beli. Apakah sudah disembelih dengan cara halal atau belum? Itu yang kadang-kadang menjadi pertanyaan pada diri kita. Dan hari ini alhamdulillah di studio di Kota Bontang ini ternyata sudah ada yang namanya juru sembelih halal. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita di Kota Bontang. Paling tidak memberikan kenyamanan, menghilangkan keresahan kita. Apakah sesuatu yang kita makan terutama dari hewan itu adalah sesuatu yang halal. Dan di studio saat ini telah hadir bersama-sama saya di Oserba Bapak Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga ada tamu kita berikutnya adalah Bapak Ustadz Fauji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semoga saya nggak salah ya, di Bontang ini sudah ada yang namanya juru sembelih halal. Jadi Juleha. Ini ada perempuan-perempuannya agak protes juga nih, kenapa namanya Juleha? Nah, kalau boleh tahu nih, entah nanti di Ustadz Ilham atau Ustadz Fauji, apa nih yang melatari kita sehingga Bontang ini perlu ada sesuatu yang benar-benar menjamin hewan-hewan yang disembelih itu dengan syariat Islam atau katakanlah dengan cara halal. Siapa nih yang belum menjawab? Ustaz Ilham, ya, silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, yang melatar belakangi adanya juru sembelih halal di Bontang ini dari keprihatinan dari kawan-kawan melihat proses penyembelihan yang kita saksikan awalnya di acara tahunan seperti kurban, di mana di sana banyak yang masih belum pas lah dalam proses penyembelihannya, penanganan hewan kurbannya. Dari situlah sehingga dari keprihatinan kawan-kawan yang turun tergerak hatinya untuk proses penjaminan halal terhadap hewan sembelihan, maka kita terbentuklah perkumpulan juru sembelih halal di Bontang yang sebenarnya dari pusat itu sudah ada. Jadi di Bontang ini hanya mengikut dari pusat. Di pusat sendiri terbentuk resminya sejak tahun 2016 dan di Bontang sejak tahun 2020 terbentuknya. Di pusat namanya Juleha juga. Juleha, dan dia di Bontang ini DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Oh begitu. Iya. Nah ini kalau apa sih Ustadz Fauji yang syarat-syarat orang menyembelih atau syarat-syarat agar hewan yang kita sembelih itu halal, apa saja Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Ya.
Pertama dari yang menyembelih dulu ya tentunya ya. Nah di dalam Juleha itu ada namanya sertifikasi kompetensi ya. Yang pada saat bulan November kemarin juga ada itu, tapi khusus unggas. Nah itu harus setiap pemotong atau penyembelih itu harus memenuhi 13 kompetensi yang sekarang insya Allah direvisi menjadi 10 saja. Karena ada pemadatan gitu ya, supaya efisiensi. Jadi dari sisi juru sembelih sendiri itu ya harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Terlepas memang dulu latar belakangnya di Bontang ini mengerikan sebagai yang disampaikan Ustaz Ilham tadi. Mungkin cerita sedikit ya, balik di sekitaran tahun 2010 atau sebelumnya itu banyak para juru sembelih itu yang malamnya mohon maaf mabuk, besok paginya motong. Itu terjadi. Jadi bisa kita bayangkan kalau hal seperti itu terjadi, boro-boro menjaga kompetensi satu yaitu ibadah sholatnya misalnya, atau pemahaman terhadap al-Islam itu sendiri sangat jauh dari yang kita harapkan. Jadi seperti itu dari nah, maka dengan hadirnya Juleha ini kita diberikan pelatihan yang bersertifikat bahkan internasional, karena di sertifikat tercantum dalam bahasa Inggris juga. Jadi bisa aja mungkin teman-teman yang sudah punya sertifikat itu nanti melakukan kegiatan pemotongan itu di luar negeri misalnya, saat kurban nanti misalnya itu bisa, karena sertifikatnya memang internasional. Itu dari si penyembelih. Dan ada banyak sekali ya, termasuk nanti peralatan dan seterusnya. Hewan yang dipotong juga tentu harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syariat. Misalnya paling tidak hewan itu tidak memiliki 4 kecacatan ya. Misalnya dia tidak kurus, dia tidak buta, dia tidak sakit ya. Nah, itu hal-hal yang menjadi persyaratan dalam sebuah pemotongan atau penyembelihan harus dipenuhi gitu, ya, dari sisi penyembelihnya, juru sembelihnya, kemudian dari sisi hewannya, terus nanti yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi ketajaman untuk memotong. Jadi itu hal-hal yang sangat krusial yang menjadi bidikan daripada pelatihan di Juleha itu sendiri. Gitu. Ini ada pelatihan di Bontang udah berapa kali pelaksanaan atau baru akan, atau memang sudah gimana Pak Ustaz? Kalau untuk pelatihan di Bontang yang besar kita sudah pernah sekali di tahun 2022 kemarin. Kita mengundang takmir setiap perwakilan masjid 2 orang untuk mengikuti pelatihan. Alhamdulillah pesertanya ada lebih 200 saat itu, dan kita dapat bantuan 1 sapi sebagai objek aplikasi langsung terhadap penanganan hewannya, terus penyembelihannya, seperti itu. Dan insya Allah nanti di akhir bulan Mei ini kita adakan pelatihan juga, cuma dari internal PKT. Nah, cuma kalau itu kan pelatihan tadi yang pesertanya dari takmir masjid. Tapi kalau seperti yang Ustadz Fauji tadi jelaskan, terutama di unggas, yang kita Ustadz Fauji mungkin tahu katanya pernah ada penyembelihnya, malamnya mereka mabuk, kemudian pagi-pagi nyembelih unggas untuk dijual. Nah itu mereka dirangkul dia atau bagaimana? Itu upaya dari, sebenarnya itu kan sinergitas antara jajaran komponen dari pemerintah sendiri. Jadi kami ini dari Juleha ini hanya sebagai pendampingan saja. Dan kita sudah sampaikan, dan alhamdulillah antusias dari pemerintah dan komponennya itu sangat mendukung sekali. Dan kemarin maka dari hasil kunjungan kami itu dari Basnas kemarin sudah meminta, dan dia sudah mengadakan pelatihan juru sembelih halal untuk unggas, dan pesertanya ada 30 orang di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin. Dan itu memang sasarannya awal
para penyembelih-penyembelih di Ya. pasar. Ya. Cuma mungkin di lapangan itu ada masalah-masalah yang si para penyembelihnya itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Iya. Jadi ya yang kita berusaha untuk merangkul ya. Jadi ya siapa yang mau ikut. Iya. Memang agak sulit ya. Iya. Karena mereka harian, hari-hari jual motong sekalian jual juga. Iya. Dikejar Dan waktu ini- yang jelas. Iya, waktunya. Waktunya harus pagi, harus Iya, seperti ini. oh. Betul. Atau kalau misal malam hari juga mereka harus istirahat. Memang agak sulit ya. Tapi saya yakin ke depan paling tidak Juleha ini memberikan sebuah wawasan kepada siapa saja yang bertindak menyembelih baik unggas maupun hewan besar. Artinya mengetahui syarat-syarat yang harus tidak hanya dari pemotongnya, tidak hanya dari unggas atau hewannya, tapi juga alat-alat yang digunakan harus benar-benar memenuhi berapa tadi Ustaz? 10 ya? 10 kompetensi 10 sekarang. Dulu 13. Iya. Nah kalau ada nggak rencana gini misalnya kalau sekarang ini kan dari Dinas Kesehatan tuh DKP warung-warung itu udah ada stikernya. Warung ini sudah memenuhi tingkat kebersihan, tingkat gizi dan segala macam. Ada nggak rencana ke depan Juleha ini misalnya di pasar-pasar itu ada stikernya? Ini sudah memenuhi syarat-syarat apa gitu atau gimana Ustaz? Kalau itu sebenarnya kan itu sudah program pemerintah dari sejak 5 tahun yang lalu. Di bawah Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Jadi makanya setiap warung itu atau yang punya usaha catering itu harus punya sertifikat halal. Dan itu kan kemarin seharusnya itu di akhir tahun kemarin itu semuanya harus punya. Cuma karena ya kebiasaan masyarakat yang belum bisa melaksanakan itu dari pemerintah diperpanjang. Jadi dan itu sudah diupayakan dan dinas juga berupaya untuk mengaplikasikan hal itu ya. Jadi Juleha ini dalam hal ini cuma hanya sebagai pendampingan saja. Yang nanti yang menyelenggarakan dan mengeluarkan itu kan ya dari pemerintah, dari MUI-nya, dari MUI, sertifikat halal itu sendiri. Halalnya, Ya. kalau kalau di pasar penjualannya ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Jadi banyak lah ya hubungan atau partner dari Juleha ini sinergi kerjanya itu memang harus benar-benar didukung didukung oleh instansi-instansi terkait karena juru sembelih Juleha ini hanya sebatas menyembelih ya, tapi untuk sertifikat halal dan segala macam mungkin untuk penilaiannya mungkin Juleha bisa dilibatkan, tapi untuk pengeluaran sertifikatnya yang dari pihak terkait. Dari pihak terkait. Sudah ada upaya pendekatan ke MUI atau ke Disprindakop atau gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah ya. Jadi dan Kota Rolos saya juga pengurus MUI. Jadi ke salah satu ketua yang membidangi masalah ukhuwah. Nah, kemarin memang kita sudah mengupayakan untuk mensinergikan tadi dan sudah pernah ketemu sekali di bulan Ramadan kemarin. Jadi dari unsur Forkopinda, kemudian dari DKP 3 juga, kemudian MUI sendiri kita ngumpul dan sempat melaksanakan silaturahim ke beberapa pasar yang ada di Kota Bontang, khususnya masalah unggas ini ya. Nanti yang ke depan ini yang dekat ini adalah Idul Kurban kan. Nah, yang masalah unggas tadi ya kita akan menjadi prioritas bagaimana Bontang menjadi dari kota halal gitu ya, Bontang halal lah istilahnya. Nah,
usaha itu memang harus dibarengi dengan sinergitas yang tinggi, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Ilham, kita nggak bisa jalan sendiri. Benar. Karena yang kita hadapi juga adalah salah satunya teman-teman yang memang setiap harinya itu memang dari situ penghidupannya. Benar. Sehingga ketika 1-2 hari meninggalkan pekerjaan untuk misalnya mengikuti pelatihan yang tadi yang selama 5 hari itu memang berat. Benar, Tapi benar. sekali lagi sebenarnya kalau mau berpikir panjang, insya Allah itu sebenarnya jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya dipegangnya sertifikat halal itu, kemudian nanti didukung oleh legalitas formal dari pemerintah, juga didukung oleh katakanlah pendampingan dari unsur-unsur terkait, maka itu akan menjadi pilihan masyarakat Bontang yang memang sudah Islami dari segini kan. Jadi akan secara alamiah nanti orang akan memilih mana yang memang sudah memiliki sertifikat halal. Itu akan menjadi pilihan utama nanti. Benar sekali Ustaz. Gitu. Ya. Jadi, Ya Ustaz, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Oserba, obrolan serba ada di channel YouTube Radio Praja TV Bontang. Dan jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Ya, kita kembali di Oserba, obrolan serba ada, persembahan dari Radio Praja TV yang tentu dapat Anda saksikan kapan saja di perangkat Android Anda ataupun di smartphone Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe dan nyalakan lampu loncengnya agar Anda dapat menyaksikan kami dalam program-program berikutnya. Dan kita masih berbincang dengan narasumber kita dari Juleha, Juru Sembelih Halal. Nah, ini sebentar lagi kan Idul Adha nih, yang otomatis akan banyak juru sembelih yang turun untuk menyembelih hewan-hewan yang menjadi hewan kurban dari seluruh masyarakat Kota Bontang. Apa nih upaya dari Juleha agar paling tidak Idul Adha tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana Ustadz Ilham sampaikan, di tahun 2022 kita sebenarnya sudah pernah menyelenggarakan sekaligus mempraktekkan bagaimana menangani hewan kurban, terutama saat itu sapi ya. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan nanti juga terselenggara baik secara katakanlah personil Juleha yang sudah tersertifikasi untuk melakukan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada masjid-masjid yang menyelenggarakan acara pemotongan hewan korban itu, atau mungkin secara institusi nanti kita akan pikirkan bersama bagaimana menghadapi Idul Adha tahun ini sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik. Tapi yang jelas memang dari tahun ke tahun kita akan selalu review, akan selalu mengadakan pencerahan, dan bahkan sebenarnya kalau mau dari masing-masing takmir atau siapapun dari lembaga itu mau berlatih di setiap malam itu ada pemotongan di RPH khususnya sapi ya. Itu ini yang saya lihat itu ada dari sekolah kreatif kalau nggak salah di itu setiap malam Sabtu dia berlatih untuk persiapan nanti kalau Idul Adha itu minimal personil yang dia turunkan di lapangan internal minimal ya itu nanti bisa mewarnai menjadi lebih baik gitu ya. Nah mungkin yang lainnya kami menghimbau kalau misalkan mau melihat, mau berlatih bareng, insya Allah setiap malam ada sebenarnya. Ada di RPH Kilo 6 ya, barangkali mendekati bulan Idul Hijjah ini ada baiknya mungkin beberapa lah dikirim ke sono sehingga persiapannya menjadi lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya.
Ini bicara khususnya masalah mulai dari penyiapan hewan kurban itu sendiri sampai nanti pemotongan, sampai pasca pemotongan dikelola dengan baik gitu, sehingga menjadi efektif, efisien, daging yang dihasilkan bagus, kemudian juga misalkan cara ngulitin juga kan ada di sana, jadi komplit sebenarnya, mulai dari penjegalan, pemotongan, kemudian pemisahan, kemudian mengelola jeroan dan seterusnya, itu ada bisa praktek langsung di sana. Tentu sepengetahuan dari kepala RPH itu sendiri ya, sehingga walaupun boleh datang tentu tetap harus ada permisi lah paling tidak, apakah by phone, WA, atau mungkin lebih bagus lagi pakai surat gitu ya. Jadi bisa berlatih gratis dan melihat secara langsung ya. Dengan cara ya itu tadi, paling tidak ada koordinasi ya, ada permohonan dulu, nanti biar disiapin apa-apa saja yang harus dijelaskan ketika akan menyembelih atau memotong hewan. Ini apa namanya, memang sepele ya, kayaknya sepele sih, semua orang asal berani motong gitu kan. Tapi kan ada syarat-syaratnya seperti tadi itu, yang kalau yang 10 tadi apa saja itu Pak Ustadz yang harus dipenuhi untuk motong itu Pak Ustadz? Iya, mungkin tidak urut ya saya menyampaikan, tapi yang jelas secara garis besar pertama bahwa juru sembelih potong itu harus mengetahui rukun Islam, rukun iman. Kemudian selanjutnya juga harus melaksanakan ibadah harian, sholat. Ya, maka kepada para takmir dan seterusnya ya, ketika nanti katakanlah meminta pemotong dari luar ya, karena ini dikonsumsi oleh jamaah dan luar biasa banyaknya, efeknya sangat, dan pintunya itu di pemotongan ini, maka ya selektif lah. Kalau misalkan mau memilih juru potong ya bolehlah dilihat dulu latar belakangnya, sholatnya misalnya ya, keaktifannya di masjid ya, walaupun mungkin belum bisa sempurna tapi minimal itu. Kemudian selanjutnya juga ada K3-nya juga, kesehatan keselamatan kerja itu harus dijaga, maka APD-nya juga harus harus dilengkapinya. Kemudian selanjutnya juga juru sembelih halal itu harus memenuhi kriteria, yaitu dia bisa mengasah alat potongnya, baik itu untuk potong maupun untuk siset atau untuk mencincang daging, mencincang tulang dan seterusnya. Itu ada anunya sendiri-sendiri, ada bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian tidak kalah pentingnya juga bagaimana kesejahteraan hewan, keswannya. Jadi salah satunya misalkan ketika kita memotong 1 ekor, maka yang lainnya jangan didekatkan, apalagi suruh melihat. Bayangin aja. Jadi sampai seperti itu. Juga kalau khusus unggas misalnya ya, kalau mau dipotong itu tidak boleh dari kandang langsung dibawa potong, enggak. Jadi harus ada penampungan untuk menenangkan supaya dia itu sejahtera atau nyaman lah gitu ya. Itu kemudian selanjutnya juga pasca pemotongan itu juga bagaimana mengelola dengan baik, sehingga katakanlah misalnya kayak kambing ya, yang kebetulan kami hari-hari itu motong kambing itu ya, bagaimana supaya nggak perengus, supaya tidak bau. Nah itu ada proses yang harus dilakukan, ada penanganan yang harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi banyak, mungkin Pak Ibu nanti bisa nambahin lah yang lainnya. Silakan Pak. Jadi juru sembelih terutama lagi di hewan-hewan kurban ini tanggung jawabnya besar sekali Ustadz ya. Artinya orang berkurban itu kan ingin mendapatkan pahala, tapi jangan sampai karena niatan yang bagus tadi tapi disembelih dengan cara yang salah malah menjadi dosa. Akhirnya kan kita memberi makan orang dengan hewan yang disembelih dengan cara yang tidak halal. Moga-moga itu tidak ada lah di Kota Bontang. Pak Ilham, ke depan apa nih yang akan dilakukan oleh Juleha ini untuk lebih memperkuat kedudukan dari Juleha di Kota Bontang ini? Dari kami, Juleha itu terbuka untuk seluruh elemen masyarakat, baik dari takmir atau siapapun yang ingin belajar atau sharing. Kami terbuka untuk sharing masalah penanganan praktis dalam menangani hewan kurban.
Iya, iya. Jadi ya, dan saat ini alhamdulillah kita sudah ada undangan dari pihak PKT untuk menyelenggarakan pelatihan itu di kalangan mitra binaannya PKT. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini siapa tahu ada dari masjid yang lain, ya kami terbuka untuk sharing masalah penanganan hewan ini. Karena kan yang di lapangan itu kan ya banyak sekali kita akan temui nanti. Benar. Kejanggalan-kejanggalan yang ya seperti hewannya belum mati sudah dikulitin atau sudah dilepas kepalanya. Benar. Atau nanti dalam penanganannya ikatannya kurang kuat. Terus dalam proses menjatuhkan hewannya, yaitu kalau semua pada tahu, jadi kan enak penanganannya. Dan semua tahu nanti prosesnya seperti ini. Cara menggiring sapinya, merebahkan sapinya, terus motongnya, ngulitinnya semua. Otomatis itu pekerjaan akan semakin mudah. Asal tahu ilmunya. Gitu ya. Makanya memang harapan kami seperti itu. Jadi ilmu ini tersebar di masyarakat sehingga tidak perlu lagi nanti setiap tahun harus repot cari penyembelihnya siapa ini anaknya. Kalau sudah di masyarakatnya sudah pada mengerti, alhamdulillah. Itu sangat pencapaian sangat luar biasa. Jadi setiap tahun melaksanakan pemotongan hewan kurban itu dengan aman dan tenang gitu. Ada panduan tetapnya lah istilahnya ya, panduan utamanya. Karena kalau kita musim kurban ini, Idul Adha ini, kalau kita lihat di media sosial itu macam-macam cara orang menjatuhkan hewan kurban itu. Ada yang 10 orang nggak rebah-rebah, ada yang 1 orang rebah, ada yang dikasih balok, macam-macam lah. Nah ini mungkin yang dapat juga masyarakat Kota Bontang untuk berbagi ilmu atau menambah pengetahuan ilmu Anda dengan kawan-kawan dari juru sembelih halal di Kota Bontang ini, bagaimana tidak hanya memotong tapi juga merawat dan memberikan kenyamanan kepada hewan yang dipotong itu, tidak lebih kepada seakan-akan penyiksaan. Jadi bagaimana hewan itu disembelih sewajarnya dan sekali lagi adalah memenuhi syariat atau tata cara memotong hewan kurban. Nah, tambah lagi Pak Ustadz Ilham, selain merangkul kawan-kawan dari takbir masjid yang akan melakukan pemotongan hewan, kedepannya nih mungkin dengan pemerintah atau apa nih yang akan lebih termasuk tadi mungkin ya, bagaimana upaya kita di Bontang ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat itu, yakin gitu kalau saya beli unggas atau beli sapi, daging sapi di sini nih, ini udah dipotong dengan cara yang benar-benar halal, tidak ada lagi keraguan. Karena kalau kita ke pasar itu kayaknya jangan di situ, di sini aja. Karena aku kenal sama yang motong kan gitu akhirnya. Gimana nih Ustadz Ilham? Ini memang kami memang dari sejak setahun-tahun sebelumnya memang kami berupaya untuk bersinergi terhadap pemerintah dan unsur-unsur yang terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan praktis dalam menangani hewan sembelihan, baik itu hewan besar atau hewan kecil. Nanti dari pelatihan-pelatihan itu, jadi semakin banyak nanti yang tahu, nanti akan naik ke jenjang selanjutnya, ke level sertifikasi. Jadi kalau yang sudah punya sertifikasi itu, insya Allah dia dalam hal memotong, menangani hewan kurban sudah ahli dia. Jadi ke depan sudah banyak para penyembelih yang kompeten.
Jadi proses halal itu bisa tercapai. Benar. Ya, jadi kita berharap ke depan itu tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat Kota Bontang, terutama yang akan mengkonsumsi atau membeli unggas ataupun daging dari hewan yang disembelih di Kota Bontang ini. Yakinlah kita bahwasanya semuanya sudah disembelih dengan tata cara yang memenuhi unsur halal. Nah, ini sayang sekali Ustadz Ilham, Ustadz Fauzi, waktu kita terbatas untuk perbincangan kita di hari ini di Oserba. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan kita, ada yang ingin ditambahkan mungkin kepada masyarakat, Ustadz Ilham atau Ustadz Fauzi? Baik, jadi kesadaran untuk mengkonsumsi binatang yang dipotong secara islami, syar'i, kan kemudian menghasilkan sesuatu yang halal itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Dan itu termaktub ya di dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya yang intinya bahwasanya kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal. Ya. Jadi yang dipotong secara islami yang disebut nama Allah ketika memotongnya, kemudian dengan tata cara yang benar, dengan pisau yang tajam, dengan perlakuan yang baik. Kemudian juga kami insya Allah tetap akan bersinergi sebagaimana disampaikan tadi, Forkopinda, kemudian MUI, kemudian DKP 3 dan seterusnya, nanti akan kita ajak bareng Satpol PP dan seterusnya untuk bersama-sama mewujudkan hal itu, karena memang harus lintas sektoral ya. Iya benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan Bontang halal. Amin. Ustadz Fauzi, Ustadz Ilham. Kalau dari saya itu semua kita dapat melakukan atau menerapkan ya tentunya dengan belajar. Maka saya mengajak kepada siapapun, saya pun begitu, untuk kita terus belajar. Jadi semakin kita belajar, kita banyak tahu, apalagi di dalam masalah penanganan hewan ini yang kita konsumsi sehari-hari. Ya pintunya itu dari proses penyembelihan itu. Dari proses penyembelihan itu kan ya disitulah menentukan hewan itu halal atau haram. Nah, dengan kita banyak belajar, banyak tahu, sehingga mudah menerapkannya nanti. Sehingga yang diharapkan hewan yang disembelih itu prosesnya halal, sehingga dengan makanan yang halal yang masuk, yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka insya Allah masyarakatnya akan baik semuanya. Amin. Baik Ustadz Ilham, Ustadz Fauzi, terima kasih kehadirannya di studio dan sudah bersama kita di Oserba, obrolan serba ada. Nah, Sobat Kom, demikian obrolan kita hari ini seputar bagaimana kita agar dapat menyembelih hewan baik itu unggas maupun hewan besar secara halal. Dan kita sebagai masyarakat tentu sangat berharap dapat menemukan atau mudah menemukan hewan-hewan yang akan kita konsumsi ini dalam bentuk yang sudah dipotong dengan syariat yang memenuhi unsur-unsur halal. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ilham, banyak belajar. Kita sebagai pembeli, sebagai masyarakat juga harus banyak belajar bagaimana agar kita dapat menemukan atau membeli unggas ataupun hewan potong yang benar-benar halal. Jadi lupakan cara-cara lama yang seperti pernah saya lakukan. Yang penting kita beli, urusan potong halal, nggak kayak urusan yang motong. Tapi kalau kita kesini-sini kan disadar, loh dia motong tapi yang makan kita kan gitu. Oke, Sobat Kom, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba